Alur perjalanan dakwah di Nusantara. A. Teori Mekah, yaitu agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan membawanya berasal dari Arab, dengan bukti ditemukannya perkampungan Islam di pesisir utara. B. Teori Gujarat, yaitu agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan membawanya berasal dari Gujarat, India. C. Teori Persia, yaitu agama Islam masuk ke Indonesia abad 13 dan membawanya berasal dari Persia, dengan bukti adanya persamaan budaya Nusantara dengan Persia. Teori Cina. Dalam teori ini berpendapat bahwa proses kedatangan Islam untuk pertama kalinya ke Indonesia, khususnya Jawa, itu berasal dari perantau Cina. Melalui perdagangan, orang Cina sudah berhubungan dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Cara-cara dakwah di Nusantara. Perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Perkawinan. Pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut Pekojan. Pendidikan. Proses pendidikan Islam pada awalnya tidak hanya pada satu tempat dan waktu tertentu. Hubungan sosial. Cara penyebaran Islam melalui hubungan sosial adalah perkawinan dan aktivitas perdagangan. Kesenian. Agama Islam masuk ke wilayah Indonesia, kebudayaan Hindu masih akar sangat kuat, khususnya di Pulau Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai. Ciri khas Kerajaan Samudra Pasai adanya kampung, mukim, sagi, kalubalangan, dan kesultanan. Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Aceh. Masjid Raya Baldur Rahman, Makam Sultan Iskandar Muda, Banteng Indrapatra. Taman Sari Gunungan. Uang emas Kerajaan Aceh, Meriam Sultan Aceh. Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Demak ialah Pawestren, Surya Majapahit, Maksurah, Pintu Bledek, Mihrab atau tempat pengimaman, Dampar Kencana. Kerajaan Pajang. Hasil peninggalan Kerajaan Pajang yang berikutnya adalah Pasar Laweyan dan Masjid Laweyan. Kerajaan Mataram Islam. Hasil peninggalan Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara Sulhoni Ploso Kuning, Pasar Kota Gede. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar didirikan oleh Raden Samudra. Kerajaan Banjar memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan, sebab dipengaruhi oleh letaknya di dekat sungai. Wilayah Kerajaan Banjar semakin berkembang dan lama-kelamaan luas wilayahnya semakin bertambah. Kerajaan Gorontalo. Hasil peninggalan Masjid Katangka, Kompleks Makam Katangka, Masjid Jami Nurul Muminin, Masjid Jonggaya. Kerajaan Ternate. Peninggalan Kerajaan Ternate. Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jarni Kesultanan Ternate, Kompleks Pemakaman Sultan Ternate, benda-benda peninggalan di Museum Kesultanan Ternate. Kerajaan Tidore. Peninggalan Kerajaan Tidore. Istana Kerajaan Tidore, Masjid Sultan Tidore, Benteng Tom dan Tahula.